Hari ini kita membahas tentang do and don'ts berselancar di dunia maya atau di medsos. Nantikan obsesi obrolan santuy berisi di Selaras TV bersama saya, Linda Rains. Stay tune. Nah, Mbak Linda, jalin relasi paling cepat untuk meng-cut rayuan-rayuan gombal di medsos adalah begitu mereka mengajak kenalan langsung minta nomor teleponnya. Oke, jadi kita langsung ini Mbak, langsung real time. Bisa video call, fit call ya. Fit call bisa kita tahu beneran nggak sih muka yang dia tampilin di profil sama orangnya. Iya, bisa si A, beneran nggak si A? Oke. Aku pernah dengan cerdas begitu dia bilang mau bawa barang bermerek. Nomor satu yang aku tanya apa? Mana tiket pesawat lo? Ah, gitu ya Mbak. Iya. Atau lain pihak belum dibeli sayang, nggak bisa, udah mau terbang besok kok, masa nggak punya tiket pesawat? I'll be arriving tomorrow by 7 p.m. by Cathay Pacific or by SQ or whatever. Pasti ada performa tiket. Harus satu. Kalau nggak ada, mini coret. Dan yang paling utama setelah kita punya nomor teleponnya, satu nomor telepon. Kita minta apa coba? Kartu nama. Kartu nama Mbak? Emang hari gini masih ini orang pakai kartu nama? Pasti mau offline, digital, online, whatever. Pasti semua orang punya kayak identitas. Atau mungkin kita bisa melalui Google Search Engine. Itu dia. Iya ya Mbak ya. Kita harus melek juga ya. Harus melek. Kartu nama bisa disaru-saruin. Passport. Oh, so please show your passport. Give me your passport. Why you don't trust me? No, I just met you yesterday. I trust you. No, I don't trust you. No, I love you, but I don't trust you. Kiatnya anti bucin adalah begitu mulai dia merayu 1, 2, 3 hari dan kita merasa I'm connected. Sebenarnya manusia sekarang tuh connecting tapi not connecting. Dekat tapi jauh. Kesepian dan rindu belayan. Itu temen gue banyak banget. Kesepian di tengah keramaian. Exactly. Right? Kita bersyukur ada di Selaras TV, selebaran informasi kita selalu terkonek dengan begitu banyak connectivity. Mari ketemu. Untung nggak pernah berantem. Berantem Mbak, makanya banyak. Begitu udah Vicol, udah berasa deket walaupun dia kelihatannya handsome, tapi banyak banget aku nonton di Criminal Investigation tentang orang-orang. Aku nonton Criminal Investigation tentang cerita-cerita kriminal penipuan di medsos di mana jadi cowoknya ganteng ketemu ngajak dinner dan ternyata dia ngedate 7 sampai 10 cewek sekaligus. Sekali mangsanya yang mana aja tebar. Mangsanya semua ternyata endingnya adalah dia mau pacaran untuk membiayai hidup dia. Ngeri kan? Jadi dia tebar Mbak, dia tebar pesona. Nah, semua. Nanti yang mana yang makan ya? Mana yang makan. Baiklah. Dan sekarang perempuan entrepreneur banyak kan? Siapa? Bukan aku kan Mbak. Perempuan independen banyak, tapi perempuan jablay banyak. Perempuan kesepian banyak. Ketemu cowok yang so care. I love you, I just need you. Melted langsung. You are the only one in this world. Melted ya Mbak ya? Nah, yang kayak gitu waspada. Jangan, dulu ibuku ngajarin. Apa tuh, gimana tuh? Never fall in love with anybody else kecuali kepada Allahmu dan dirimu. Kalau mau cinta, nomor satu jatuh cinta sama Allah. Yang kedua, artinya kita ikutin langkah Allah. Jadi Allah loyal followers, we are safe here and hereafter. Ya itu masuk ke ranah agama. Gue jadi kayak ustazah tapi nggak apa-apa. Kita ganti namanya bukan Mamia lagi. Ya ustazah. Assalamualaikum Mamia. Tetap Mama Mia. Waalaikumsalam. Itulah fenomena yang benar-benar agama harus kita kuatin ke siapa aja.
aku tuh pengen kasih tahu ya, walaupun kita sebagai seorang pebisnis, kita sebagai pengusaha, please di rumah siapapun yang pegawai kita, anak buah kita, servant kita, pembantu kita kasih pendidikan moral. Iya, people around us. Nah, kita juga generasi muda, please jangan lakukan itu bisa di blackmail. Of course. Nanti bisa kena undang-undang pornografi loh. Hati-hati, dia jual Mbak pornografi. Nanti dia jebak ya Mbak, dia jual lagi ke tempat yang lain. Yang ada kasus perempuan cantik bunuh diri. Iya, gara-gara itu dia kan dipermalukan seluruh dunia. Betul. Tahu tentang tadi ya Mbak ya. Betul, karena di blackmail, kalau lo nggak kasih gue duit 2 juta, gue sebar. Nah, ini akan gue sebar, seluruh dunia akan tahu. Nah, nih begini-begini tuh hati-hati ya Mbak. Hati-hati banget, aduh Mbak Linda. Concern kita banget. Iya. Tanggung jawab kita semua masyarakat dari segala golongan untuk menyadarkan bahwa mengingatkan nih Mbak ya, mengingatkan. Berselancar di medsos tuh ada do and don't-nya. Jangan keluar dari pakem karena kita yang tekor. Ya, tapi mungkin juga ada sisi positifnya ya Mbak ya. Sisi positif yang tadi aku sebut. Menurut aku kisah sukses sama kisah gagal itu berimbang. Balance ya Mbak ya. Berimbang ya. Kita tapi kalau kisah sukses kita pasti ikut seneng kan teman-teman. Bahkan di Amerika di statistik terakhir 70% dari pernikahan tahu nggak kenalnya di mana? Medsos. Ya, dan tadi situs date ya. Situs date. Gini ya, aku pengen kasih tahu. Kalau kita ketemu orang di sini, emang aku bilang hai, I'm Shanti atau kamu hai, I'm Linda. Nggak mungkin. Di sana juga hai, I'm Joko. Enggak. Tapi dengan mudahnya kita bisa kenalan di FB, kita bisa kenalan di Instagram. Dan so feel free sometimes ya. Feel free. Yeah, exactly. Bisa lebih mudah karena hanya jari yang bertanggung jawab. Nah, itu yang harus kita jaga betul agar bahkan di medsos pun kita ada do and don't. Ada tata titi yang membuat keselamatan kita utamanya perempuan terjaga. Exactly. Jadi tetap ada tadi langkah-langkah yang perlu kita lakukan dan kita jaga. Betul. Supaya tadi manfaat teknologi ini tuh baik untuk kita, mempermudah hidup kita ya Mbak. Kita ambil sisi informasinya dari pokoknya teknologi itu harus mempermudah hidup kita. Betul. Bukan malah membuat kita tekor ya Mbak ya. Betul. Tekor atau bucin atau baper. No. Itu sebenarnya intinya ya. Intinya kita bahwa anti bucin, anti baper, anti tekor. Kita pakai medsos untuk belanja Mbak. Oh iya, kan kita nggak bisa keluar ya Mbak ya, macet Jakarta. Macet, makanan enak di mana-mana. Betul. Ya. Belanja kita terfasilitasi, tapi jangan lupa kalau aku sih, karena aku rada gaptek dan kebetulan punya anak cucu yang benar-benar support aku. Aku cuma bilang, "Mama pengen ini, mereka udah beliin, aku bagian." Tapi aku capek Mbak, anakku sebentar ting-ning. Ting-ning, paket. Ting-ning, paket yang ada. Jadinya saya bilang gini, coba siapin keranjang di luar sana untuk paketan kamu. Aku bener sama di rumah pengantar paket tidak perlu ngebel. Aku sampai tulis gitu, bel hanya untuk tamu. Nah itu juga tapi Mbak Linda positifnya. Ada negatifnya ternyata. Yang kelima, no hoax, hati-hati berita yang nggak valid. Oh, maksudnya saya meneruskan apa gimana Mbak? Jangan baca apapun, pastikan bahwa narasumbernya check and recheck, right? Check and recheck. Kadang-kadang berita yang nggak jelas-jelas kita percaya, kita share di grup. Kita stres sendiri juga kadang-kadang Mbak ya. Yang baca, yang terima, yang ngeblas stres. Jadi please stay away from hoax. Daripada dengerin yang nggak benar seperti hoax gitu, lebih baik dengerin atau ikutin Selaras TV. Selebaran aspirasi. Selaras TV, cek. Apa Mbak? Pengalaman. Seperti apa tuh Mbak sharing? Misalnya aku lagi kemarin Mbak, aku misalnya aku ke UK gitu ya Mbak. Yes. Aku mention di UK pergi ke sini. Ada bisa melihat ini, misalnya Mbak Linda percaya nggak? Gitu ya. Aku kemarin sebulan di Turki. Nah, bersama Selaras TV. Tahu apa yang aku lakukan? Aku sharing beberapa kejadian, spot-spot, pengalaman, pertemuan. Apa yang terjadi? Sekarang aku dapat 3 order besar gara-gara orang percaya bahwa aku berhubungan langsung dengan link-link yang terbaik di Turki. Oh, jadi opportunity juga Mbak, semua bisnis, ceritain, networking, right? Jadi wajibnya kita sharing pengalaman adalah untuk mendapuk rezeki, membuat orang percaya, oh kita percaya Linda bisa. Ya, kalau ke UK ingat Linda. Ya. Kalau ke Turki ingat Santi. Kayak gitu, ingat Mamia. Karena pada saat kita sharing pengalaman, kalau ingat untuk branding, ingat Selaras TV Mbak.
Mbak, percaya nggak bahwa kalau kita nggak ada berhentinya upload YouTube, sampai kapanpun anak, cucu, buyut, keturunan kita tetap nonton. Gitu ya Mbak ya. Ini Itulah long perlunya lasting-nya. kita ber-YouTube dengan profesional, dan itu bisa dibantu oleh Selaras TV. Oh iya Mbak. kita Selaras TV bikinin. bantu mais kita, bantu branding Profile. produk kita, bantu bikinin company profile kita, bantu untuk menampilkan kita yang terbaik, dan itu dimasukin YouTube. Bahkan bisa dimonetize jadi iklan, Mbak. Investasi ya Mbak ya. Ya, Oke. ternyata orang nonton pengalaman kita yang sebentar traveling around the world itu, Oke. kemudian dijadiin di-upload di YouTube, kemudian ada iklan-iklan yang ternyata termonetize dan Oke. dilaporkan. Dan itu tadi sebagai apa passive income ya Mbak ya. Jadi passive income Exactly. unlimited, dan Exactly. one day anak cucu nonton, this is my mom. Kalau my misalnya grandma." someday kita pass away, Oh, ada pass away, dia jadi- miss Yes. us, so dia nggak see. Mereka ketik aja nama Linda Reigns, Iya, so- ketik Santi Mia Sipan, mereka dapat semua. Hari ini, misalnya tahun ini, di waktu hari ini, di tahun yang berapa tahun ke belakang, my Oke. mom atau my grandma Yes. itu lagi ngapain? Betul. Gitu. Dan jangan lupa juga kita upload video-video tentang anak dan cucu kita ke YouTube. Karena pada nanti cucu kamu atau cucu aku ngetik Denzel. Wow, this is dulu pernah dibikinin oleh my grandma. Jadi bersama kita bisa mendapat begitu banyak keuntungan dari do and don't berselancar di sosmed. Dan Selaras TV, selebaran aspirasi akan bantu kita. Siap, check it out. Check it out. Do Kiat, and don't ya. kiat itu kita kerjakan bareng Selaras TV, selebaran aspirasi.